very good team, and I think they have a lot of good players. So I think we have to. Mauro Ziltra terciduk ikuti latihan Garuda Muda sehari usai diambil sumpah jadi WNI. Jakarta, 28 Juli 2025. Rasa antusiasme dan kebahagiaan masih terasa menyelimuti skuad timnas Indonesia U23. Hari ini, suasana latihan sore berubah menjadi momen emosional ketika sosok Mauro Ziltra, yang baru sehari sebelumnya resmi menjadi WNI, terlihat serius berlatih bersama rekan-rekan barunya di Stadion Manahan, Solo, persis menjelang partai final yang dapat dikatakan sebagai momen terbesar dalam perjalanan Garuda Muda di Piala AFF U23 musim ini. Mauro, ya kan? Sekarang sudah ada ya tentu prosesnya gitu. Nah, dia U20, umurnya 20. Tapi sepak bola modern, Yamal aja muda bisa bagus ya kita, tapi jangan kecepatan. Dia main dulu U23, siapa tahu bagus. Kehadiran yang menegangkan. Sekitar 1 jam sebelum latihan utama dimulai, kamera internal tim dan sejumlah awak media secara tak sengaja merekam sosok Mauro yang muncul mengenakan jersey latihan skuad U23. Penampilannya sederhana, dengan nomor latihan dan sepatu biru. Ia tampak fokus berkomunikasi dengan staf pelatih dan beberapa pemain, menandakan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas. Rekaman cepat tersebar di grup internal tim, lalu bocor ke media sosial. Fans langsung menyambut kabar ini dengan antusias. Mauro sudah masuk latihan. Besok kita perlu tenang, ini bisa jadi momen magis, tulis salah satu akun pendukung Indonesia tanpa ragu. Adaptasi kilat dari sang neonatural. Hanya sehari setelah mengambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, Ziltra masuk sesi latihan tim, menunjukkan adaptasi mental dan fisiknya yang luar biasa cepat. Ia terlihat melakukan kombinasi latihan passing, penguasaan bola di area sempit, dan drill penguatan fisik bersama pemain senior seperti Marcelino Ferdinand dan Jim Kelly Schroyer. Dan saat sesi taktik dimulai, pelatih Gerald van den Burg meminta Ziltra langsung melakukan positioning sebagai gelandang tengah dalam simulasi formasi 4-3-3 yang berubah menjadi 4-2-3-1 saat menyerang. Semua ini menunjukkan bahwa tim pelatih tidak ingin menganggap enteng kemampuannya. Percakapan motivasi, pelatih pemain. Seusai sesi latihan, pelatih van den Burg mengambil momen memberi kata-kata motivasi. Ia memanggil Ziltra untuk berdiri di depan tim, lalu menyampaikan, "Hari ini bukan debut sembarangan. Ini debut untuk kita semua. Kamu sekarang bagian dari keluarga besar ini. Tunjukkan kualitas, tapi yang lebih penting, tunjukkan identitas Indonesia MU di lapangan." Dribble light dan senyum sapaan dari teman satu skuad menunjukkan bahwa Mauro diterima sepenuhnya. Tak hanya sekadar pemain tambahan, tapi anggota yang diharapkan memberi dampak nyata. Drama di medsos. Fans sudah siap, Ziltra Magic. Tak menunggu waktu lama, media sosial memanas. Tagar seperti Ziltra debut final, Indonesia juara U23, dan Mauro untuk negeri berkibar. Bisik-bisik dukungan muncul dari akun-akun supporter Indonesia yang siap berbondong ke Stadion Manchester Solo untuk mendukung sang gelandang muda. Ada pula posting kreatif yang menggambarkan Ziltra mengenakan jersey Indonesia dengan latar belakang stadion dan keterangan, "Hari ini latihan, besok panggung utamanya. Selamat datang di rumahmu, Mauro." Tantangan besar di final. Final AFF U23 yang akan berlangsung di malam hari menjadi titik kulminasi. Lawan berat yang akan menghadang adalah unggulan kuat dari Asia Tenggara, Vietnam. Ketatnya jadwal turnamen, absennya beberapa pemain utama karena cedera, dan tekanan publik membuat posisi Ziltra di tim rasanya tak sekadar cadangan. Ia mungkin diminta langsung tampil jika tim membutuhkan kreativitas segar di lini tengah. Dan kalau ia dimainkan dalam pertandingan final, ini bukan hanya soal debut seperti biasa, ini adalah debut di pentas final internasional. Momen yang bisa dikenang sepanjang hidup. Risiko versus potensi, tinjauan taktik. Tentu saja keputusan bermain Ziltra membawa risiko. Kurangnya pengalaman tanding internasional bisa menjadi bumerang di laga dengan tekanan tinggi. Tapi tim pelatih sepertinya yakin, Ziltra bisa menyuntikkan energi baru dan keseimbangan di lini tengah yang selama ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Ia bisa menjadi pivot penghubung antara lini belakang dan trio penyerang yang agresif. Selain itu, aksinya yang visioner membuka ruang, memberikan umpan terobosan, serta kestabilan fisik saat pressing, jadi alasan kuat baginya pantas diandalkan. Suasana nyontek cerita legendaris. Fans Indonesia kembali mengenang kisah-kisah pemain naturalisasi yang memberi dampak besar,
Boas Solosa, Otavio Dutra, hingga Ferdinand Sinaga. Yang membedakan saat ini adalah fakta bahwa Ziltra bukan sekadar naturalisasi karena diperlukan. Ia sudah menganggap Indonesia rumahnya sejak kecil. Ziltra bukan asing. Dia sudah dewasa dalam latihan kami, kata salah satu pemain senior. Sekarang, dia berseragam Garuda, dia milik kami. Final, titik balik atau debut biasa? Apapun hasil pertandingan final nanti, kehadiran Ziltra sudah menjadi cerita besar. Kalau Indonesia juara, ia bisa menjadi pahlawan tak bermahkota, gelandang muda yang datang secara mendadak, naturalisasi kilat, dan membuat perbedaan. Kalau kalah, ia masih punya waktu. Ini tetap debut penting, pengalaman luar biasa, dan batu pijakan menuju masa depan sepak bola nasional. Tapi semua tergantung satu hal, bagaimana jiwa Garuda mendera saat peluit dimulai. Apakah kreator muda ini bisa mengubah alur pertandingan atau menjadi bagian dari cerita epik Indonesia U23 itu sendiri? Penutup inspiratif. Mauro Ziltra, sehari jadi WNI, hari berikutnya ikut latihan intensif. Kisah ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang cinta tanah air, dedikasi berani, dan ambisi yang ditempa dalam latihan dan rasa kebersamaan. Malam ini, saat kembali menghitung jam menuju kick-off, jutaan pasang mata menunggu satu nama, Ziltra, sang debutan, sang anak bangsa baru, yang siap membela sembari membawa mimpi besar menuju panggung juara.